guys, kali ini saya akan menceritakan Nabi Idris, yaitu Nabi setelah Nabi Adam. Hebat loh guys, Nabi Idris ini. Nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata bahasa yang artinya belajar. Itulah karena ketekunannya belajar, dia sangat cerdas, teguh keyakinannya, dan pemberani. Nabi Idris merupakan keturunan dari Qabil dan Irma, putra dan putri Nabi Adam. Kepada keturunannya inilah Idris ditugaskan Tuhan mengajak kepada kebenaran guys. Qabil adalah putra Nabi Adam yang kurang baik akhlaknya guys. Makanya Allah menugaskan Nabi Idris untuk membenahi akhlak anak cucu Qabil ini. Idris menurut riwayat dalam hadis Bukhari adalah kakeknya bapaknya Nuh guys. Berarti Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Adam. Mengingat Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Adam. Nama asli Nabi Idris adalah Hanuk guys. Secara lengkapnya adalah Hanuk bin Yarid bin Mahlail bin Inah bin Anus bin Shid bin Adam. Guru utamanya adalah Nabi Shid yang juga kakek buyutnya. Karena kelebihannya ini, maka Hanuk diberi gelar oleh Nabi Shid dengan nama Idris. Kisah Nabi Idris diceritakan dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 56 dan 57 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Nabi Idris ahli berkuda, berhitung, ilmu alam, tulis menulis, dan menjahit guys. Nabi Idris adalah nabi yang pertama menggunakan baju yang dijahit guys. Beliau juga mahir berbagai bahasa sehingga mudah berkomunikasi dan bergaul dengan manusia lainnya. Urusan membuat rumah, beliau jagonya loh guys. Seorang nabi dan juga seorang arsitek. Dalam berdakwah, Nabi Idris banyak mengalami rintangan dan hambatan. Akan tetapi, beliau menghadapinya dengan sabar. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena ia tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Meski sering mendapat celaan dan ejekan, Nabi Idris tidak putus asa untuk mengajak orang-orang menyembah kepada Allah. Kesabaran yang telah membuat Nabi Idris senantiasa berada di rahmat Allah. Tapi jangan salah loh guys, meski beliau sabar, namun beliau tegas kepada orang yang bertindak zalim. Beliau ahli strategi dalam berperang. Nabi Idris dan pengikutnya seringkali mencapai kemenangan. Beliau berani dan tidak takut mati, hingga bergelar Asadul Asad, singa dari segala singa. Ini kisah menariknya, bagaimana Nabi Idris bersahabat dengan malaikat Israel. Malaikat Israel menyamar jadi seorang laki-laki dan menemui Nabi Idris setelah mendapat izin dari Allah. Malaikat Israel pun turun ke bumi dan menyamar sebagai seorang laki-laki pengembara yang bertamu ke rumah Nabi Idris. Nabi Idris menjamu tamunya dengan baik selama 4 hari, namun anehnya makanan dan minuman yang dia suguhkan tidak pernah disentuh tamu tersebut hingga Nabi Idris curiga dan bertanya dalam hati siapa tamu tersebut. Nabi Idris pun lama-kelamaan mulai curiga dengan tamunya. Selanjutnya Nabi Idris pun mengajak malaikat Israel pergi berjalan kaki dan menikmati keindahan ciptaan Allah. Namun di perjalanan Nabi Idris mulai menyadari bahwasanya tamunya tersebut tetap kuat berjalan walaupun ia tidak makan dan minum sedikit pun selama berhari-hari. Kemudian Nabi Idris pun menanyakan kepada tamunya, siapakah dia sebenarnya? Malaikat Israel pun menjawab pertanyaan Nabi Idris, sesungguhnya aku adalah malaikat maut. Namun Nabi Idris tetap tenang saja dan sangat senang bersahabatan dengan malaikat Israel. Pada suatu hari Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan
malaikat maut, sesungguhnya aku ingin melihat bagaimana neraka dan surga. Malaikat Israil pun meminta izin lagi kepada Allah untuk mengajak Idris melihat neraka dan surga. Tentunya Allah mengizinkan permintaan hambanya tersebut. Dalam perjalanannya ke neraka, Nabi Idris dan malaikat Israil disambut oleh makhluk yang sangat mengerikan. Kemudian Nabi Idris dan malaikat Israil masuk ke dalam neraka. Baru sebentar saja di dalam neraka, Nabi Idris langsung pingsan karena tidak kuat dengan keadaan yang ada di neraka. Nabi Idris pun dibawa keluar oleh malaikat Israil dengan keadaan lemas. Setelah keluar dari neraka dan sadar, malaikat Israil langsung membawa Nabi Idris ke surga. Setelah tiba di surga, mereka disambut oleh malaikat penjaga surga yang bernama malaikat Ridwan dengan ramah dan murah senyum. Nabi Idris pun kembali lemas, bukan karena takut akan tetapi karena takjub dengan kenikmatan ciptaan Sang Pencipta. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di surga, sudah tiba waktunya untuk mereka berdua kembali turun ke bumi. Akan tetapi Nabi Idris menolak untuk dikembalikan ke bumi dan meminta untuk tetap tinggal di surga selamanya. Malaikat Israil pun bingung dengan permintaan Nabi Idris, hingga datang perintah Allah yang memperbolehkan Nabi Idris tinggal di surga. Tahukah mukjizat dari Nabi Idris? Yang pertama, Nabi Idris mampu menulis dan membaca, sementara manusia lain belum mampu menulis dan membaca. Yang kedua, Nabi Idris mampu menunggang kuda. Yang ketiga, Nabi Idris mampu menguasai ilmu perbintangan dan membuat pakaian. Yang keempat, Nabi Idris pintar menerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT. Yang kelima, Nabi Idris diperbolehkan mengunjungi neraka dan surga. Nah guys, jika tahu mukjizat lain dari Nabi Idris, diisi di kolom komentar ya guys, biar menambah wawasan kita semua. Semoga bermanfaat video ini ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.